Hai, saya Rio Riandika Risdarminto akan menjelaskan hubungan tradisi komunikasi. Yang pertama, tradisi retorika. Saya mengambil fenomena sel ketep dari Makmur. Fenomena ini masuk ke dalam teori retorika yang merupakan bagian dari kelompok teori publik. Kelompok ini masuk ke dalam cakupan komunikasi retoris atau publik dan kemudian masuk ke dalam tradisi retorika. Tradisi retorika terbagi menjadi dua. Pertama, cakupan komunikasi massa dengan kelompok teori media. Kedua, cakupan komunikasi retoris atau publik dengan kelompok teori publik. Selanjutnya, tradisi fenomenologi. Saya mengambil fenomena fans Bob Marley. Fenomena ini masuk ke dalam teori disonansi kognitif, yang merupakan bagian dari kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal dan kemudian masuk ke dalam tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi terbagi menjadi dua. Pertama, cakupan komunikasi interpersonal dengan kelompok teori diri dan pesan. Kedua, cakupan komunikasi massa dengan kelompok teori media. Selanjutnya, tradisi sosiopsikologi. Saya mengambil fenomena penyalahgunaan narkotika. Fenomena ini masuk ke dalam teori disonansi kognitif yang merupakan bagian dari kelompok teori diri dan pesan. Di sini, kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam dua cakupan, yaitu cakupan komunikasi interpersonal dengan cakupan komunikasi kelompok kecil. Kedua cakupan ini masuk ke dalam tradisi sosiopsikologi. Selanjutnya, tradisi sosiokultural. Saya mengambil fenomena perbedaan perilaku antara orang Jawa dengan orang Batak. Fenomena ini masuk ke dalam teori negosiasi wajah. Teori ini merupakan bagian dari kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman masuk ke dalam cakupan komunikasi budaya, kemudian masuk ke dalam tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural terbagi menjadi dua. Pertama, cakupan komunikasi budaya dengan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kedua, cakupan komunikasi organisasi dengan kelompok teori organisasi. Selanjutnya, tradisi semiotika. Saya mengambil fenomena rambu lalu lintas yang masuk ke dalam teori disonansi kognitif. Teori ini merupakan bagian dari kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal, kemudian masuk ke dalam tradisi semiotika. Semiotika terbagi menjadi dua. Pertama, cakupan komunikasi massa dengan kelompok teori media. Kedua, cakupan komunikasi interpersonal dengan kelompok teori diri dan pesan. Selanjutnya, tradisi sibernetika. Saya mengambil fenomena tren hip hop. Fenomena ini masuk ke dalam teori kajian budaya, yang merupakan bagian dari kelompok teori media. Kelompok teori media sendiri masuk ke dalam cakupan komunikasi massa dan kemudian masuk ke dalam tradisi sibernetika. Sibernetika terbagi menjadi tiga. Pertama, cakupan komunikasi budaya dengan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Dua, cakupan komunikasi interpersonal dengan kelompok teori pengembangan hubungan. Tiga, cakupan komunikasi massa dengan kelompok teori media. Yang terakhir, tradisi kritis. Saya mengambil fenomena demo buruh. Fenomena ini masuk ke dalam teori paradigma naratif. Teori ini merupakan bagian dari kelompok teori publik. Kelompok teori publik masuk ke dalam cakupan komunikasi retoris atau publik dan kemudian masuk ke dalam tradisi kritis. Tradisi kritis terbagi menjadi dua, yaitu cakupan komunikasi interpersonal dengan kelompok teori diri dan pesan, dan cakupan komunikasi retoris atau publik dengan kelompok teori publik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.